Indonesia Raya mohon berdiri dengan sikap sempurna. Terima kasih. Dari kelas 10 IPS 3 selaku MC pada seminar kali ini. Mungkin saya akan memberikan sedikit sambutan. Yang pertama yang terhormat kepada Ibu Agnes PD selaku Kepala Sekolah SMA 31 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu serta staf SMAN 31 Jakarta. Dan yang kami hormati Ramesha Salwa selaku narasumber seminar hari ini. Dan yang saya cintai teman-teman kelas 10 dan kakak kelas 11 SMAN 31 Jakarta yang telah menyempatkan hadir pada seminar kali ini. Saya sangat bersyukur pada saat dan detik ini karena hanya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita semua masih ditakdirkan hidup di muka bumi ini sehingga sekarang bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti seminar dalam rangka memperingati Hari Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman kami hormati untuk teman-teman kalian baik di lingkungan SMA 31 maupun orang tua maupun di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dilanjutkan sambutan oleh Ketua Pelaksana untuk memberikan sambutannya kepada peserta. Ini perkenalkan saya Adila Putri. Saya sebagai Ketua Pelaksana. Di sini materi yang akan disampaikan oleh Komisia sangat menarik sekali, yaitu self development, tentang membangun diri. Oke, aku mau tes kira-kira kalian lagi semangatnya atau gimana? Untuk kalian misalkan aku bilang nanti kalian bilang ya gitu ya. Yang bagian ini juga. Jadi kalau misalkan bilang nanti kalian bilang ya gitu. Yang ini juga begitu ya. Kita coba ya. Kalau misalkan aku bilang kayak gini, nanti bilang ya bareng-bareng gitu. Oke, untuk bagian kayak yang di sini dulu ya. 1, 2, 3. Pada pagi hari sekarang kita lanjut ke acara utama, yaitu yang dinantikan oleh teman-teman semua dan kakak-kakak semua, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak Nisha. Alhamdulillah. Nah, Kak Nisha ini berusia 20 tahun. Mereka dia memiliki banyak pengalaman kerja, pengalaman di industri perhotelan, komunikasi, pemasaran, penyiaran, jurnalis, dan influencer media. Nah, sekarang kita lanjut pemaparan materi dari Kak Misha Syawal. Untuk Kak Misha Syawal, dipersilakan. Langsung aja boleh di share screen untuk materi yang sudah aku kirimkan ke panitia. Boleh dibantu untuk dijalankan share screen-nya karena ya nanti boleh ketika aku bilang next, di next aja ya materinya. Jadi teman adik-adik, tema kita hari ini kan self improvement for be better person with Kartini as a role model. Jadi untuk kita bilang diri kita jadi Kartini masa kini, ya kita harus melakukan self improvement atau pengembangan terhadap diri. Sebelum kita tahu caranya gimana sih untuk melakukan self improvement terhadap diri kita harus tahu dulu apa itu arti self improvement, apa itu arti self development. Sebenarnya kedua hal ini tuh adalah
hal yang nggak jauh berbeda gitu, hampir sama. Tapi bedanya self development ini untuk melakukan pengembangan diri yang meliputi kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan identitas diri. Jadi self development ini adalah sebenarnya kita udah punya identitas itu, tapi kita pengen ngembanginnya untuk ningkatin kesadaran dan ningkatin identitas kita, sekaligus mengisi value yang sudah menjadi identitas diri kita. Nah, kalau self improvement ini meningkatkan. Meningkatkan ini beda sama mengembangkan. Kalau mengembangkan sudah identitas di diri kita itu sudah ada tentang hal tersebut, tapi kalau meningkatkan hal yang nggak ada di diri kita tapi ditumbuhkan kembali untuk berbagai kepentingan. Salah satunya ya untuk mengembangkan diri kita sekaligus meningkatkan diri kita menjadi manusia yang punya value yang lebih baik lagi. Boleh di next materinya? Oke. Ini quotes yang aku buat sendiri berdasarkan pengalaman yang aku alami, yaitu adalah untuk survive di dunia yang dinamis, you need to use and do improvement your powerful skill. Jadi setiap manusia, aku pikir mereka punya masing-masing powerful skill, di mana skill yang punya power terkuat di dalam dirinya untuk survive di dunia yang dinamis, apalagi nanti di dunia kerja yang sangat dibutuhkan sekali. Kalau sekarang ini banyak banget udah berhamburan orang-orang pinter, orang-orang yang punya privilege, terus orang-orang yang intinya orang-orang yang beruntung lah gitu di dunia kerja. Nah, gimana caranya nih kita bisa ikut survive ataupun kompeten untuk bersaing sehat? Adalah kita harus improve powerful skill yang kita miliki. Don't be yourself, be the best version of you. Jangan jadi diri kamu sendiri. Kenapa aku bilang gitu? Karena di dunia kerja, kalau kita jadi diri kita sendiri, kita nggak akan bisa maju. Karena nggak semua orang bisa nerima diri kita yang apa adanya. Makanya aku bilang, be the best version of you, tunjukkan yang terbaik, lakukan yang terbaik ketika di dunia kerja, ataupun kalau nggak di dunia kerja, di perkuliahan juga, selalu tunjukkan sisi terbaik kamu dalam melakukan sesuatu. Jadi setiap melakukan sesuatu itu harus all out, jangan setengah-setengah. Karena impact-nya juga nanti bakal setengah-setengah kalau dilakukan secara setengah-setengah. Ini ada kaitannya sama be better person with Kartini as a role model, karena sampai dibilang kayak Kak Salwa role model, Kak Salwa ini bla 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 bla, yaitu dilakukan berproses, bukan sehari 2 hari, dilakukan berproses dan butuh waktu dan jam terbang. Makanya aku share self improvement ini untuk adik-adik SMA 31 Jakarta biar nanti bermanfaat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Boleh di next materinya? Siap menjadi pribadi yang baru. Sebenarnya ini tips and trick yang sangat banyak banget berhamburan di sosial media ya aku kira. Tapi satu hal yang harus adik-adik ketahui bahwa kelima hal ini yang aku lakukan secara konsisten, tapi punya impact yang sangat besar banget. Mungkin kalau misalkan aku nggak melakukan kelima hal ini, aku nggak akan bisa ngomong di sini menjadi narasumber untuk adik-adik untuk berbagi pengalaman aku. Yang pertama itu baca buku. Kenapa sih kita baca buku minimal 1 atau 2 lembar per harinya untuk pemula? Karena dengan baca buku di zaman yang serba cepat sekarang, kita bisa ngerasain yang namanya proses yang nggak bisa kita dapetin sebelumnya gitu. Kalau dulu kan nggak terlalu banyak, adik-adik aku benar-benar belajarnya yang dari buku, jarang dari handphone. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat apa-apa kan udah seminar, udah webinar, terus juga cari jawaban di internet itu mudah banget. Nah, jadi kita nggak merasakan proses belajar itu. Tapi dengan baca buku, kita dapat pengetahuan, kita dapat knowledge, dan kita merasakan proses itu, yaitu mulai dari kita buka bukunya, kita baca satu persatu kata, hal tersebut juga melatih fokus dan
Intinya adalah kita bisa ngerasain proses mendapatkan sesuatu. Kalau misalkan kita cari di Google gitu kan, kita cari di Google misalkan, mmm, penemu buku gitu, kita cari tinggal klik, udah nemu, langsung nemu. Nah, walaupun ada proses kita ngetiknya, tapi nggak akan sama dengan proses mendapatkan knowledge itu dari buku. Jadi kenapa harus banyak baca buku, karena buku itu benar kata orang jendela dunia, bisa ngebuka pikiran kita melihat, oh bahwa dunia itu luas banget, banyak pengetahuan yang nggak kita ketahui. Jadi semakin banyak baca buku, aku rasa bukan kamu menjadi semakin banyak tahu, tapi bikin kamu sadar bahwa, wow, ternyata terlalu banyak hal-hal yang nggak aku ketahui di dunia ini. Jadi bagus banget untuk mematangkan pikiran, matangkan wawasan adik-adik untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya ya. Terus yang kedua olahraga. Olahraga ini menurut aku bisa segerin pikiran kita. Kalau pikiran kita udah seger, kita juga otomatis badannya sehat, ya otomatis juga bisa melakukan segala sesuatu gitu kan, jadi lebih mudah. Terus yang ketiga selektif. Pilih apa yang kamu makan, yang kamu tonton, yang kamu denger, lihat dan pikirkan. Pokoknya aku sangat selektif. Eee Pikiran kita itu tuh punya power yang kuat adik-adik. Jadi ketika kamu mungkin sekarang di SMA punya pikiran yang, "Ah, udahlah tamat sekolah, udah nanti kuliah, habis kuliah, ah, udah ini nih," gitu. Ataupun mungkin ada yang punya pikiran mimpi yang tinggi, mimpi yang kuat, gak apa-apa, itu dipertahankan. Karena pikiran itu sumber paling terkuat, dorongan paling terkuat untuk kamu melakukan sesuatu. Setelah itu baru motivasi. Jadi awal base-nya itu adalah pikiran dulu, mindset. Jadi ketika sekarang nih, adik-adik yang udah berkumpul di aula ini, mungkin ada yang di pikirannya, "Ah, udahlah ikutin aja webinarnya, asal absen doang gitu, duduk, udah denger, udah selesai pulang," gitu. Tapi ada juga mungkin yang pikirannya, "Ah, hari ini aku niatnya emang beneran pengen tahu nih, apa nih yang ada di webinar ini, apa nih yang bisa aku ambil," gitu. Nah, ini tuh sangat berpengaruh sama webinar yang aku berikan ini. Jadi ketika adik-adik mungkin selektif terhadap apapun dan ngeset mindset-nya itu untuk jadi orang yang lebih baik, otomatis akan tercapai ataupun tercipta hal yang adik-adik pikirkan itu. Terus yang keempat, filter filter orang yang kamu ajak ngobrol, nongkrong, tukar pikiran, dan orang-orang yang kamu ikuti di sosial media. Jadi sehingga kamu nggak buang terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang nggak perlu. Bukan nggak penting, tapi nggak perlu. Ada banyak kegiatan-kegiatan di hidup kita itu yang seharusnya kita perlu lakukan, tapi ternyata nggak kita lakukan. Karena banyak hal-hal yang nggak perlu masuk ke diri kita, terlalu banyak distraksi jadi. Nah, makanya kita sulit banget untuk jadi orang yang lebih baik, terus juga mungkin bisa dikatakan sebagai role model. Apa sih yang membuat kalau adik-adik bertanya gitu ya, apa sih buat Kak Salwa dibilang role model terus, bisa dijadiin narasumber pada webinar kali ini. Nah, itu yang mau aku kasih tahu gimana caranya aku fokus dan konsisten dengan satu tujuan, satu genre, aku bisa membangun personal branding aku bisa, mengemas bahkan convince atau meyakinkan teman-teman, adik-adik, bahkan semuanya orang di sosial media untuk percaya sama aku. Nah, itu hal yang aku lakukan. Jadi, terutama public speaking yang menurut aku kayaknya banyak banget ya orang-orang di dunia ini yang punya keahlian public speaking, tapi gimana caranya kita bisa convince atau meyakinkan orang terhadap apa yang kita bicarakan. Makanya ada hal yang nomor 5 ini yaitu bijak. Bijak bereaksi, komentar, ngomong, dan lain sebagainya. Mungkin aku nggak tahu sebijak apa Pak adik-adik di sini, tapi yang pasti kalau lihat dari sosial media gitu ya, masih banyak banget orang-orang Indonesia yang nggak bijak menggunakan sosial media, ibaratnya nggak bisa kontrol, nggak bisa mengendalikan diri. Di mana pengendalian diri ini tuh
penting banget dilakukan. Karena kenapa? Karena kalau mau dibilang apa, role model kayaknya aku nggak sesempurna itu ya, tapi aku bisa kontrol diri, bisa ibaratnya aku nggak komen sembarangan di sosial media, aku juga nggak apa ya, nggak memposting sembarangan di sosial media. Ketika kita bisa bijak, bukan berarti kita sempurna, tapi kita bisa kendalikan dan kontrol diri kita. Terus yang terakhir, belajar. Kalau belajar ini wajib ya menurut aku, bukan hanya di sekolah saja, tapi menurut aku kalau kita banyak belajar, sama kayak baca buku, kita juga makin sadar nih bahwa, oh ternyata dunia ini luas banget, bukan punya diri kita sendiri, yang ibaratnya kita tuh udah ngerasa paling tahu, kita udah ngerasa tahu ini, ternyata masih banyak banget hal-hal yang nggak kita ketahui di dunia ini. Nah, cara-cara ini mungkin bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari adik-adik dan rasain sendiri impact-nya, rasain sendiri maknanya dari untuk bersiap jadi pribadi yang lebih baru ini, dan setiap orang punya impact yang masing-masing tuh berbeda. Jadi jangan disamakan, tapi dinikmati aja apa yang adik-adik rasakan ketika melakukan hal-hal ini untuk menjadi pribadi yang lebih baru, lebih baik, dan sampai bisa jadi role model mungkin, ya aku nggak tahu. Yang pasti ini punya impact yang besar di dalam hidup aku. Boleh di-next? Menentukan goals. Banyak orang yang bingung gitu nentuin goals hidupnya ya. Jadi ketika mungkin pas selesai kuliah, kebanyakan teman-teman aku hilang arah. Karena kan maklum kita tuh pernah diseragamkan di sekolah gitu. Kenapa aku bilang kita pernah diseragamkan? Karena ya kita duduk di bangku yang sama, kita sekelas, kita belajar hal yang sama, punya apa, mata pelajaran yang sama. Pokoknya kita melakukan hal-hal yang rutinitas, konsisten, dan sama gitu. Jadi kita pernah diseragamkan. Tapi kenapa sih ada beberapa orang yang setelah tamat sekolah dia udah tahu nih arahnya. Oh, mau kerja dulu, oh kuliah dulu. Setelah kuliah pengennya kuliah sambil kerja, udah selesai kuliah nggak terlalu dikit pengalaman kerja ataupun di CV-nya tuh ada prestasinya gitu loh. Nah, gimana caranya nentuin goals biar nggak hilang arah pada saat selesai sekolah SMA gitu. Karena kerap kali nentuin goals tuh jadi pilihan yang sulit adik-adik. Kita pernah dibentuk dan diseragamkan bukan untuk jadi pemikir, tapi untuk jadi disuruh, belajar ini, kita disuruh ini. Jadi kita tuh menuruti tindakan-tindakan yang udah jadi rules, tapi kita nggak diajarkan untuk jadi pemikir. Makanya seminar ataupun webinar tentang self development itu bagus banget diadakan untuk anak-anak SMA seperti ini karena ya mungkin akan sangat berguna. Kalaupun bukan sekarang bergunanya aku nggak tahu, tapi yang pasti ini akan sangat-sangat berguna intinya ya. Yang pertama itu adalah temukan makna. Enjoy your time, nggak perlu buru-buru untuk melakukan sesuatu, tapi juga jangan terlalu santai. Melakukan sesuatu itu kamu harus punya maknanya. Contoh, kamu selesai SMA itu misalkan pengen kuliah. Apa maknanya dari kamu tuh pengen kuliah ataukah hanya ikut-ikutan doang atau keren-keren doang atau ya udahlah asal kuliah aja gitu. Nah, ini harus dicari maknanya. Jangan sampai kamu udah buang-buang waktu, udah buang-buang uang, tapi kamu nggak mempergunakan kedua hal tersebut tuh dengan baik. Jangan sampai, karena kamu akan nyesel di umur 30-an. Kalau nggak sekarang, nyeselnya di umur 30-an, yakinlah. Terus yang kedua, jangan termakan gengsi. Kenapa aku bilang jangan termakan gengsi? Karena ada kan orang-orang yang kayak, mau jadi pilot aja soalnya keren, mau jadi dokter, mau jadi ini. Padahal banyak profesi yang ibaratnya
akan lebih jauh lebih baik kalau dilakukan tanpa termakan gengsi. Contohnya sekarang, aku kan kalau kalian lihat ya, adik-adik dari CV-nya itu pengalaman kerja itu dibilang cukup banyak untuk aku di usia 20 tahunan. Jadi dari umur 17 itu aku udah pernah jadi waitress, telepon operator, marketing koordinator, terus juga, reservationist, orang yang membuat reservasi hotel, terus apalagi, penyiar radio juga udah pernah. Kayak berbagai profesi aku lakukan, yang pada akhirnya aku berlabuh di menjadi public speaker. Kenapa? Karena aku udah nemuin maknanya bahwa dengan aku berbagi, aku bisa merasakan kepuasan tersendiri, terus aku nggak akan termakan gengsi. Walaupun ini tuh nggak ada jabatannya gitu. Jadi ketika dulu aku pernah ngerasain banget yang namanya punya jabatan, punya ibaratnya kekuasaan untuk, oh memerintah orang gitu ya, tapi sekarang aku nggak ada, aku memerintah diri aku sendiri, aku atur jam kerja aku sendiri, aku nggak termakan gengsi untuk punya jabatan, karena aku udah nemuin makna ini tadi. Jadi makanya kalau adik-adik nanti mungkin punya mimpi, punya goals, pokoknya jangan termakan gengsi karena itu bakal jadi bumerang ataupun nyusahin diri kamu sendiri. Terus yang ketiga, tindakan. Lakukan hal-hal baik sebagai rutinitas, maka kamu akan termotivasi akan hal tersebut. Contoh, kamu pengen hobi baca buku. Mungkin yang tadinya nggak hobi baca buku, tapi pengen hobi nih baca buku. Lakukan hal tersebut secara berulang, tanpa ada kebencian, tanpa ada tekanan, tanpa ibaratnya tanpa disuruh, tanpa dipaksa, dan kamu akan termotivasi terhadap hal tersebut itu secara tidak langsung, secara sendirinya gitu, tanpa ada dorongan eksternal dari orang lain. Jadi pokoknya ketiga ini bisa adik-adik lakukan untuk menentukan goal setelah SMA nanti mau gimana gitu. Bukan hanya nentuin, oh mau kuliah, oh mau kerja, enggak, tapi temuin maknanya, jangan sampai termakan gengsi, dibuat mind mapping-nya, plan A, plan B, plan C, pokoknya harus jadi pemikir, pemikir yang punya skill problem solving-nya sendiri, yaitu menyelesaikan masalahnya dengan sendiri dan dengan baik gitu. Boleh di next ke bawah materinya. Ini ada quotes, proses tiap individu itu beda-beda, find your own way. Aku percaya banget proses setiap orang itu berbeda, experience setiap orang itu berbeda. Jadi buatlah, ciptakanlah experience adik-adik sendiri gitu. Nggak perlu harus sama-sama si A, sama si B, nggak perlu. Yang penting tetap itu tadi, udah nemuin maknanya, nggak kemakan gengsi, dan tindakan itu dilakukan tanpa adanya paksaan sehingga nanti jadi termotivasi sendiri dengan hal yang dilakukan itu. Boleh di next? Tadi mungkin udah banyak kita bahas tentang gimana caranya melakukan self person untuk jadi Kartini as a role model ya. Ini saling terkait ya adik-adik. Jadi tentunya gimana caranya adik-adik untuk menerapkan maupun mengimplementasikan hal yang aku sampaikan ini. Yang pertama itu olahraga untuk nyegerin pikiran tadi, udah aku jelasin. Yang kedua makanan sehat itu untuk jaga tubuh kita, karena satu-satunya untuk tempat untuk hidup ya badan kita gitu, bukan di badan orang lain. Jadi makanya harus dijaga. Yang ketiga positive thinking, jangan kebanyakan overthinking, mikirin yang seharusnya nggak dipikirin. Jadi ibaratnya gini, kita ini kan masih remaja gitu, jangan terlalu banyak hal-hal yang ibaratnya seharusnya belum menjadi pikiran kita, tapi kita pikirin gitu. Biarlah nanti waktu dan usia yang akan membuat kita matang gitu. Tapi jangan semua hal itu kita overthinking-in. Overthinking itu kan berpikir secara berlebihan. Nah, mungkin di sini ada yang punya pengalaman ibaratnya masih SMA tapi udah pusing banget, udah mikirin kayak gimana caranya nanti punya duit sendiri, gimana caranya nanti pokoknya hal-hal yang seharusnya nggak perlu.
dipikirin dari sekarang. Jadi nikmatin aja prosesnya, tapi jangan terlalu santai, tetap punya planning, tetap semangat, jangan terlalu banyak berpikir keras, karena selain itu untuk nggak baik untuk kesehatan mental kamu, ya kamu bakal sulit juga nantinya untuk jadi orang yang lebih baik. Boleh di next? Petualangan pikiran serta pengalaman akan membuat kamu menemukan jati diri. Ketika kita banyak mikir tadi nih, kita banyak tahu ternyata hal-hal yang ibaratnya kita pengenin nggak sesuai ekspektasi, terus juga pengalaman beberapa ada yang buat kita kecewa, beberapa ada juga yang buat kita jadi makin semangat. Nah, dari petualangan pikiran dan pengalaman ini bakal ngebuat kamu nemuin jati diri kamu orang yang seperti apa gitu. Boleh di next? Jangan lewatkan tangga-tangga kecil untuk menuju tangga yang paling atas. Cepat naik, cepat juga turunnya. Kenapa aku bilang gini? Karena dulu aku pas sekolah aku nggak pernah ngelewatin tangga-tangga kecil aku, yaitu aku jadi waitress, aku menikmati kerja itu dari jam 3 sore, jam 12 malam baru pulang, terus aku nikmatin banget setiap tugas-tugas yang dikasih guru, tugas-tugas yang dikasih dosen, bahkan pun sekarang aku banyak banget tugas kuliahnya, aku semester 6 di Stisipel Chandra di Muka Palembang, jurusan ilmu komunikasi, dan itu bener-bener banyak banget, tapi aku nikmatin dan nggak aku lewatkan kesempatan untuk punya experience mengerjakan hal-hal tersebut. Karena kalau kita udah naik, kita udah di atas, nanti kita akan sangat jarang atau bahkan kita nggak bisa lagi nyentuh hal-hal yang ada di bawah. Jadi nikmatin aja hal-hal yang ada di bawah ini. Kayak sekarang adik-adik lagi fokus sekolah, dinikmatin. Jangan lupa juga mengembangkan diri, awareness atau menumbuhkan bahwa di dirinya ini, oh ternyata aku punya skill ini, punya ini, dibuat plan-nya, dibuat juga mind mapping-nya. Jadi nanti ketika udah beranjak dewasa akan matang dan nggak salah arah gitu. Boleh di next? Yang terakhir aku mau nyampain adalah start now. Dimulai dari sekarang, hari ini, detik ini juga gitu. Untuk buat to-do list, realisasikan satu persatu apa yang jadi keinginan dari adik-adik. Terus bukan 1 tahun, bukan juga bertahun-tahun untuk dapetin habit yang baru, itu cukup 2 bulan. 2 bulan tapi dilakukan secara konsisten. Masih muda, jangan kecanduan emosional. Kenapa aku bilang gini? Ini rentan banget terjadi di anak-anak SMA seperti, ya intinya rentan banget terjadi di anak-anak SMA. Kecanduan emosional, yaitu adalah mungkin pacaran bisa dibilang ya. Kecanduan emosional itu kan namanya ya masih muda, wajar banget. Aku juga pernah ngalamin yang namanya pacaran, cinta-cintaan. Tapi aku sadar bahwa hal tersebut terjadi karena kita butuh pengakuan, kita butuh kayak kasih sayang, butuh validasi dari orang buat bilangin ke kita kayak, "Oh, kamu cantik, oh, aku sayang ke kamu," gitu. Nah, itu kan sebuah bentuk pengakuan, validasi gitu. Nah, jangan sampai kita kecanduan sama emosional yang nantinya akan berdampak buruk untuk pendidikan dan juga untuk karir kita ke depannya. Makanya aku bilang untuk jadi Kartini masa kini sebagai role model itu, kalau dulu kan udah berjuang mati-matian nih Ibu R.A. Kartini untuk memperjuangkan pendidikan terutama bagi perempuan. Nah, sekarang gimana caranya kita memanfaatkan, kesempatan tersebut untuk berpendidikan dengan bebas, dengan baik, jangan sampai kita kecanduan emosional atau ya pacaran gitu, jangan sampailah kecanduan yang kita jadinya nanti males sekolah, males kuliah, dan lain sebagainya, hal-hal yang berdampak buruk dari kecanduan emosional ini. Terus yang kelima, semangat. Semangat ini dasar dari segala-galanya, seperti yang aku bilang, aku dari dulu semangatnya masih sama hari ini, seperti semangat aku pada saat sekolah. Jangan pernah hilangkan itu, karena nggak semua orang punya semangat, ya adik-adik. Jadi ketika kamu punya semangat yang menggebu-gebu, itu.
yang terakhir, jangan takut sendiri. Kalau dilihat anak-anak zaman sekarang itu tuh takut banget sendiri. Kenapa? Karena takut sendiri jadinya pacaran. Karena takut sendiri jadinya ikutin teman-teman atau circle yang mungkin enggak sevisi misi, enggak memberikan impact yang baik, tapi tetap ditemenin, tetap dilakukan di circle itu karena takut sendiri tadi. Pokoknya jangan takut sendiri karena percayalah kalau kamu berjalan sendirian, kamu akan berjalan dengan cepat. Tapi kalau kamu berjalan bersama-sama, kamu akan berjalan dengan jauh. Apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah kayak sekarang nih ya, aku kan dari dulu tuh solo banget ya. Dari mulai sekolah, dari mulai kerja part-time, terus juga aku kerja sampai sekarang aku benar-benar sendiri banget, nggak ada bergantung sama siapapun. Jadinya aku melangkah mengejar mimpi aku tuh lebih cepat. Tidak ada hambatan, tidak ada hal yang aku tunggu. Tapi kalau aku bersama-sama, contohnya nih mungkin aku ikut organisasi, terus aku mungkin ikut manajemen. Nah, itu proses aku akan lambat, adik-adik, tapi aku bertumbuh. Bertumbuhnya itu tuh secara bersama-sama. Nah, dua hal ini nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, tapi bisa jadi pilihan. Adik-adik mau cepat karirnya atau mau tumbuh karirnya. Kalau mau cepat kayak aku yang ibaratnya punya pengalaman kerja di sini, lakukanlah sendiri segala sesuatu. Ibaratnya ngelamar sendiri, ambil keputusan sendiri, terus juga lakukan, pokoknya intinya lakukan semuanya dengan sendiri. Karena nggak ada hambatan kan, nggak ada yang kita tunggu. Nah, tapi kalau misalkan mau bertumbuh, mau mendalami sesuatu hal lebih jauh gitu, mungkin bisa ikut organisasi, ikut manajemen, sehingga nantinya kedua hal ini bisa jadi pilihan masing-masing. Pokoknya nggak ada yang lebih buruk, nggak ada yang lebih baik ya. Keduanya bisa dipilih. Boleh di next? Ini mungkin materi terakhirnya yang bisa adik-adik lakukan, yaitu adalah ingetin SWOT ini. Strength, apa yang jadi kekuatan adik-adik untuk melakukan sesuatu. Pokoknya dicari, digali, aku tuh kuatnya di mana sih? Di public speaking kah? Di presentasi kah? Atau di mana gitu. Pokoknya dicari. Bukan cuma kekuatan dicari, tapi weakness juga, kelemahan juga. Terus traits, ancaman. Apa yang jadi ancaman adik-adik di zaman sekarang gitu. Mungkin aku takut nanti ke depannya nggak dapat kerja, nggak dapat ini segala macam. Nah, harus punya rasa urgensi untuk mempelajari sesuatu agar nanti ke depan punya plan dan nggak hilang arah untuk melakukan sesuatu untuk karir maupun untuk masa depan. Terus yang terakhir adalah opportunities. Peluang apapun kalau masih muda diambil, dihabisin kuota gagalnya, dicoba seluruhnya yang baik-baik, karena itu nanti bakal jadi pematangan hidup untuk adik-adik sekalian di sini. Mungkin itu terakhir dari aku, semoga materinya dapat dipahami, bukan hanya dipahami, termotivasi untuk melakukan sesuatu, terus juga bisa diterapkan dan diimplementasikan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kita sebagai remaja tentu kita sering bermain, kita suka bermain sama teman-teman, kita suka nongkrong ke sana sini, dan itu merupakan salah satu zona nyaman kita. Dan tadi di satu materi kakak, kita banyak hal yang harusnya dilakukan tapi tidak kita lakukan, dan sekarang kita melakukan hal yang tidak harus kita lakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk keluar dari zona nyaman pertemanan untuk menjadi pribadi baru yang lebih baik. Sedangkan itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ya, menurut aku sangat
wajar hobi nongkrong karena ya masih muda gitu, butuh temen, butuh ngobrol, terus juga butuh circle gitu, nggak ada yang salah sama yang nongkrong. Yang salah itu adalah ketika berlebihan. Nongkrong itu nggak apa-apa guys sebenarnya. Tapi kalau udah berlebihan, ibaratnya udah setiap hari banget nih, kalau sehari pun nggak nongkrong tuh kayaknya nggak bisa. Sedangkan belum punya penghasilan, belum punya finansial yang stabil. Nah, itu baru merusak masa depan. Karena kenapa? Kalau nongkrong nggak ada yang dibahas untuk apa? Cara untuk kalau tadi ditanya gimana caranya biar nggak nongkrong terus, nah coba ditanyakan sama dirinya sendiri. Kenapa ya aku bisa nongkrong terus? Apakah karena aku nggak punya kesibukan atau aku terlalu mencari distraksi, mencari validasi dari orang lain? Nah, ini juga suatu indikasi bahwa kamu nggak memahami diri kamu sendiri. Kamu nggak in touch sama diri kamu. Ibaratnya kalau orang yang in touch sama dirinya sendiri, dia nggak nongkrong, dia di rumah rebahan aja tuh udah seneng banget. Kenapa? Karena dia udah nemuin, oh ya udah ini diri aku kayak tahu nih aku harus istirahat ketika lagi nggak punya kesibukan. Makanya kalau punya kesibukan kayak organisasi ataupun mungkin kerja part-time yang ibaratnya menghasilkan selain dari materi yang berupa uang, tapi menghasilkan value juga. Value untuk ningkatin skill dan juga knowledge diri gitu. Jadi sama-sama terisi penuh. Uangnya, pundi-pundinya terisi, terus juga skillnya, circle-nya juga dapet. Tapi kalau cuma nongkrong doang setiap hari, uang dari orang tua, ya aku rasa harus di-stop. Kalau kamu nanya caranya gimana, ya nggak ada cara. Selain di-stop, stop aja gitu. Ketika teman ngajak, oh mungkin gue lagi nggak bisa nih, mungkin lagi ada ini nih gitu. Tapi hal yang paling ampuh adalah harus punya kesibukan. Dibanding kalau rebahan doang, nyantai doang kan otomatis, oh ya udah gabut jadinya. Jadi ketika diajak orang, ya mungkin akan mau gitu. Mungkin dari aku itu aja sih, kayak stop kalau masih dari duit orang tua, tapi kalau ibaratnya udah punya penghasilan sendiri, mungkin kerja part-time atau gimana, ya digunakan sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk nongkrong, untuk gengsi-gengsian. Dan jika kita ingin menjadi pribadi yang baru, kita harus melakukan beberapa hal. Diantaranya, belajar itu. Juga untuk kami Seshala sudah memaparkan materi hari ini. Materinya sangat begitu kompleks dan sangat penting untuk para remaja SMA. Tidak terasa, kita sudah di penghujung acara. Untuk MC, kita Baik, terima kasih ya semuanya atas perhatiannya dan aku ucapkan terima kasih juga untuk SMA 31 Jakarta. Aku izin leave. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.